Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan fi hadhihi al-maddah. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran ini, dan ini pertemuan kita di kali ini insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan materi yang kemarin, dan ini adalah pertemuan yang ke-17 dari pembelajaran mabahith fi ulumil Quran. Baik, sebelumnya di pembahasan kemarin kita mendapatkan keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya itu bisa dengan perantara dan tanpa perantara. Perantara di sini adalah malaikat Jibril, tetapi terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Ya. Bagi yang belum mendengar mata pelajaran yang kemarin, silahkan mendengarkan terlebih dahulu materi yang ke-16 yang kemarin, karena materi yang ke-17 ini ada kaitan eratnya dengan materi sebelumnya. Baik. Jika antum sudah mendengarkan materi yang kemarin, silahkan antum simak baik-baik pertemuan kita kali ini. Baik, langsung saja kita buka halaman 32. Di halaman 32, ya. Ini halaman 32. Kemarin kita berhenti di sini, ya. Kita berhenti di sini tentang bahwa ada yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan surat Al-Kautsar itu dalam kondisi beliau tertidur, ya, tertidur. Ini syahidnya ini. Nah, sisi pendalilannya ini. Ketika Rasulullah SAW aghfa ikfa'atan, maksudnya apa? Aghfa ikfa'atan, beliau pingsan dengan pingsan yang sejenak. Kemudian diturunkan wahyu. Baik. Namun komentar penulis Syekh Mana Al-Qattan, beliau mengatakan bisa jadi beliau pingsannya itu dalam kondisi seperti ini itu adalah kondisi yang selalu ada pada saat wahyu turun. Maksudnya setiap kali wahyu turun pasti kondisi beliau ya seperti itu. Ya, pasti kondisi Nabi SAW seperti itu. Jadi tidak tepat kalau dikatakan surat Al-Kautsar diturunkan kepada Nabi SAW pada saat beliau tertidur. Tidak. Jadi terpejamnya Nabi SAW di kondisi seperti itu adalah kondisi yang setiap kali ada pada saat wahyu turun. Kanat ta'tarihi indal wahyi. Maksudnya kondisi itu yang selalu ada pada beliau pada saat wahyu turun. Baik, ini sudah kita bahas, ya. Sekali lagi, kalau antum belum mendengarkan materi yang kemarin, silahkan antum dengarkan terlebih dahulu, karena materi ke-17 ini ada kaitan eratnya dengan materi ke-16. Materi ke-16 itu yang hari kemarin. Baik, kita lanjutkan halaman 32, paragraf terakhir. Di paragraf kedua ini, ya, beliau akan memberikan kepada kita dalil lain bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu.
Jadi paragraf kedua ini ya, ini ya paragraf kedua ini di sini akan dijelaskan bahwa mimpi yang baik bagi para nabi pada saat mereka tidur itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu. Baik, apa dalilnya? Kita baca. Wa mimma yadullu ala anna ar-ru'ya as-salihata lil anbiya'i fil manami wahyun yajibu ittiba'uhu ma ja'a fi qissati Ibrahim alaihi salam. Dan di antara yang menunjukkan bahwa ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik bagi para nabi, fil manam, pada saat mereka tidur, pada saat tidur itu adalah wahyu. Dalilnya apa? Ini kisahnya Ibrahim. Yajibu ittiba'uhu, wajib diikuti. Jadi mimpinya nabi itu wahyu dan wajib kita ikuti. Yaitu apa? Apa yang datang di kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi apa? Menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ya. Min ru'ya, dari sebuah mimpi, zabhuhu liwaladihi Ismail, ketika beliau Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Baik. Kemudian di sini dalilnya di surat As-Saffat, kita baca, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, maka kita berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang halim, memiliki sifat halim, yaitu apa? Lembut, sabar, ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika pada saat anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Ya, maksudnya di sini adalah, ya, maksud dari falamma balagha ma'ahu as-sa'ya adalah ketika Nabi Ismail itu sudah bisa berjalan bersama ayahnya Ibrahim, ya, bisa berjalan bersama ayahnya Ibrahim. Nah, maksudnya beliau bisa bisa melakukan sesuatu bersama ayahnya dan membantu ayahnya di dalam pekerjaan ayahnya. Ini sebagian tafsir dari kalangan ahli tafsir, disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, kitab tafsirnya. Baik, para ulama berselisih pendapat umur berapa Nabi Ismail ketika sudah sampai bisa membantu ayahnya di dalam pekerjaan ayahnya. Sebagian mengatakan umur Nabi Ismail pada saat itu adalah 13 tahun. Dan ada juga yang mengatakan beliau berumur 7 tahun. Ya. Ketika sudah sampai umur yang seperti itu, ayahnya Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, di sini menggunakan kalimat bunayya, dan ini apa? Merupakan panggilan yang sangat lemah lembut bagi orang yang dewasa kepada yang lebih kecil umurnya. Ya bunayya, ya ukhayya, ya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahu. Wahai anakku, aku sesungguhnya melihat di mimpi, sesungguhnya aku menyembelihmu.
Nah, di sini Nabi Ibrahim bermimpi, ya kan? Nabi Ibrahim bermimpi di sini. Ini arafil manam, ini bermimpi. Nah, tadi kita sudah katakan mimpi baik, ya, mimpi para nabi itu adalah wahyu, wajib diikuti. Oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Maka lihatlah apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Anaknya Ismail mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah, jika Allah berkehendak, minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Maksudnya kamu, ya, wahai ayahku, insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai termasuk orang-orang yang sabar. Di sini Nabi Ismail wajib mengikuti wahyu, ya, yang mana wahyu tersebut berupa mimpi. Tapi wahyunya apa? Wahyunya adalah disembelih, ya, disembelih. Masya Allah, ini merupakan lihat keikhlasan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Falamma aslama, ya, ketika keduanya sudah berserah diri, watallahu lil jabin, maka ketika keduanya aslama, watallahu lil jabin, keduanya telah berserah diri, dan dia, maksudnya Ibrahim, membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan anaknya Nabi Ismail dan dalam kondisi terbalik, ya, tersungkur ke menghadap ke tanah. Jadi ditelungkupkan, maksudnya di wajahnya Nabi Ismail itu diarahkan ke tanah. Dan ini ada sebuah faedah bahwa agar Nabi Ibrahim tidak bersedih ketika menyembelih anaknya. Oleh karenanya wajahnya Nabi Ismail itu diarahkan ke tanah. Nah, dan ada kisah, ya, tapi wallahu alam dengan kebenaran kisah tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya. Ketika beliau mengomentari hal ini, sebagian ahlul ilm mengatakan, ya, disebutkan di situ bahwa Nabi Ismail itu menyarankan ayahnya untuk apa? Untuk mengencangkan tali tangannya, supaya agar tidak bergerak pada saat penyembelihan. Dan Nabi Ibrahim juga anaknya juga mengatakan kepada ayahnya Ibrahim, anaknya mengatakan, dan bersegeralah, ya, pada saat penyembelihan, agar hal tersebut lebih ringan bagiku. Dan gulungkanlah lengan bajumu agar darahku tidak mengenai bajumu. Ya, maksudnya singkapkanlah bajumu
agar darahku tidak mengenai bajumu. Sehingga apabila ibuku melihat darah tersebut, ibu tidak menangis. Dan percepatlah gerakan pisau itu di leherku, karena hal tersebut lebih ringan bagiku, dan bahwasanya kematian itu syadid, berat. Ya, tapi ini butuh di cross check terlebih dahulu riwayat tersebut, namun hal tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Nah, intinya ketika mereka berdua sudah pasrah, berserah diri untuk menyembelih, dan juga anaknya mau untuk disembelih, yaitu Ismail, apa kata Allah? Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil beliau, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan membalas, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ya. Makanya dijadikan hal ini pujian untuk Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Allah jadikan syariat di agama Islam yaitu syariat berkurban. Ya, jadi wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami jadikan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, ya, kesejahteraan, selamat bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin, dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang anak bernama Ishaq. Dia akan menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Dari ayat ini yang terakhir ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilm yang berpendapat bahwa yang disembelih itu, yang ingin disembelih, anaknya Ibrahim yang ingin disembelih itu adalah bernama Ismail, bukan Ishaq, karena Allah menyebutkan nama Ishaq setelah kisah penyembelihan. Jadi Nabi Ismail terlebih dahulu, baru setelah itu Ishaq. Dan ini yang disebutkan oleh ahlul ilm bahwa ayat tersebut, ayat ini wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin, ini menunjukkan bahwa yang ingin disembelih oleh Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Begitu juga di ayat-ayat yang lain Allah juga sebutkan bahwa Ishak ini datang setelah Ismail. Nah, kemudian kata beliau, walau lam takun hadhihi ru'ya wahyan, kalau seandainya mimpi ini bukan sebagai wahyu, yajibut tiba'uhu, yang wajib diikuti, lama aqdama Ibrahim alaihi salam ala dzabhi waladihi, pasti Nabi Ibrahim tidak mau aqdama, tidak mau maju melakukan penyembelihan kepada anaknya. Ya, kalau mimpinya Nabi Ibrahim itu bukan wahyu yang harus diikuti, pasti Nabi Ibrahim juga tidak akan mau
menelungkupkan anaknya Ismail, kemudian menyiapkan penyembelihan untuk anaknya, itu pasti tidak akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Laula amanallahu alaihi bil fida, ya. Kalaulah tidak Allah berikan kepada Ibrahim dengan sebuah tebusan, yaitu seekor hewan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Berarti ayat ini juga menunjukkan dalil bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu yang harus diikuti. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.